Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, seorang filsuf eksistensial, Jean-Paul Sartre mengatakan, Tuhan tidak relevan lagi, Tuhan telah mati. Pernyataan yang mengagetkan ini pernah juga menjadi cover majalah Time pada tanggal 8 April 1966. Rupanya manusia jenuh tentang Tuhan karena tidak bisa menemukan kaitan antara Tuhan teori dalam ilmu teologi dan Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Lembaga agama yang menawarkan tentang Tuhan ternyata tidak bisa selalu menjawabi kegelisahan hati manusia. Apa relevansinya dengan Injil hari ini? Mari kita mencoba menelusurinya. Yang pertama, beragama dan beriman. Injil menulis, imam-imam kepala dan para tua-tua orang Yahudi mampu menjawab dengan tepat pertanyaan Yesus. Mereka paham siapa anak yang benar-benar dapat mengetahui hati bapaknya. Mereka mengerti bahwa seseorang dinilai bukan masa lalu, tetapi saat ini. Namun meski tahu dan paham, mereka tetap sewot, tidak senang dengan orang yang tiba-tiba menerima kebaikan dari Allah. Maka Yesus mengecam mereka yang susah berubah dan justru mengabaikan kebenaran Allah. Inilah pelajaran penting untuk kita saat ini. Manakala kita hidup beragama hanya sebatas legalistik, formalistik, ritual, maka hidup kita akan mengarah kepada fundamentalis sempit, merasa paling benar, sektarian, merasa kelompok elit, dan apologetik, selalu merasa paling benar dan membela diri. Kita merasa sudah cukup berhasil membeli surga dengan tindakan-tindakan kebaikan kita. Kita menghitung jumlah total perbuatan baik ini. Kita melupakan unsur penting dalam hidup beriman, yaitu belas kasih Tuhan. Maka orang-orang ini sebenarnya bukan orang-orang beriman, tetapi hanya orang-orang beragama. Mengapa demikian? Laksanaan agama yang tidak menyentuh hati nurani, pasti titik beratnya hanyalah soal peraturan, soal perbuatan, dan soal untung rugi. Ujungnya tidak mendengarkan suara Allah, bahkan abai terhadap cinta Allah. Tujuan utama agama untuk menjadikan kita manusia rohani tak terasa lagi. Dan inilah kita semua mesti hati-hati. Realitas yang demikian sudah dialami di Eropa, Amerika, dan Australia. Banyak gereja sudah dijual. Dan yang lebih menyedihkan lagi, gereja-gereja itu dijual kepada kaum muslim. Saat gereja dikelola seperti perusahaan dan rahmat cinta Tuhan tidak dirasakan lagi, catat baik-baik, semua itu sama dengan kita sedang membunuh Tuhan. Dan tinggal tunggu sesaat lagi, gereja pasti tidak diminati oleh banyak orang. Itulah permenungan pertama tentang beragama dan beriman. Yang kedua, hidup sebagai orang beriman. Kata-kata Yesus hari ini sungguh-sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin para pemungut cukai, para perempuan pelacur yang seringkali dianggap sampah masyarakat, justru akan lebih dahulu masuk dalam kerajaan Allah. Ini pernyataan di luar nalar umum.
Apakah Tuhan mengabaikan orang-orang yang baik dan saleh? Mengapa Tuhan tidak memperhitungkan jasa-jasa dan perbuatan baik seseorang? Mari kita jawab secara perlahan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan ini. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kunci keselamatan adalah iman. Dengan demikian, pusat segala hidup atau fokusnya adalah Tuhan. Bisa saja terjadi, kita ini sibuk dengan kegiatan rohani ini dan itu. Satu orang bisa memiliki 10 kegiatan rohani. Di sini, kelompok ini, kelompok itu, dan seterusnya. Kita sangat aktif dalam kelompok ini atau organisasi itu. Kita dapat berziarah ke sini dan ke sana dengan bungkus ziarek. Namun semua aktivitas itu hanya jadi aktivisme manakala hati kita tidak berpusat pada Tuhan. Kita terjebak aktif tanpa roh. Yang dicari adalah aku yang berbangga bisa ini dan bisa itu, bukan belas kasih Tuhan dan kehendaknya. Maka jelaslah, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman itu tidak pernah melihat apalagi menghitung berapa banyak aku telah berbuat baik. Tetapi apa yang sekarang dan saat ini saya rasakan, Tuhan sedang berkata sesuatu terhadap hidupku. Orang beriman adalah orang yang mau mendengarkan yang dimaui Tuhan, bukan sibuk dengan apa yang saya maui. Dan orang yang sadar akan dirinya yang penuh dosa, seraya percaya kepada Tuhan, akan segera berangkat untuk mencari Tuhan dan mendengarkan yang dimintanya, dan bukan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang dikatakan baginya sudah cukup membuat dirinya seakan-akan suci. Hal ini penting bagi kita sebagai orang beriman, agar kita sungguh-sungguh tidak terjebak pada aktivisme tanpa roh, yang kemudian membuat kita seakan-akan orang yang suci, tapi sebenarnya sungguh-sungguh tidak berisi. Yang ketiga, hidup menuju kekudusan. Teresia dari kanak-kanak Yesus berkata, orang kudus adalah masa lalu, orang berdosa memiliki masa depan. Nabi Yeskel hari ini menulis, orang benar yang berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati dalam dosa. Sebaliknya orang yang dulunya jahat dan fasik, tetapi insaf dan bertobat, lantas bertindak adil dan benar, pasti hidup dan tidak mati. Yesus menegaskan lagi bahwa para pemungut cukai dan para pelacur lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga lebih daripada orang-orang tua dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Ketiganya dapat disimpulkan bahwa surga itu tidak dihitung dahulu, tetapi dihitung sekarang dan saat ini. Mengapa jalan Tuhan seperti ini? Orang tidak bisa lagi bernostalgia akan semua kebaikan. Itu tidak berarti sama sekali. Sebab surga tidak ditentukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh belas kasih Tuhan. Orang juga tidak bisa menunda kebaikan yang nanti bisa akan aku lakukan. Sebab orang tidak tahu sampai kapan ia hidup. Oleh karena itu, kesucian bukan tentang masa lalu, juga bukan tentang masa yang akan datang, tetapi hik ek nun, yaitu di sini dan sekarang. Teresia dari Avila mengatakan, hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir bagimu. Cukup hari ini saja. Moga-moga besok sudah tidak ada. Jangan dikira besok kamu masih ada. Sebab kita semua tidak tahu sampai kapan kita hidup.
setelah dari gereja ini kita kemudian mati di tengah jalan juga tidak ada yang tahu. Manakala orang bisa berpikir demikian, dia akan sibuk semata-mata mencari belas kasih Tuhan dan kehendaknya. Tuhan akan menjadi andalan hidupnya saat ini, sehingga tidak sempat menghitung lagi segala jasa dalam dirinya lagi. Bernostalgia itu tidak berguna. Menunda itu adalah menggagalkan. Inilah salah satu jawaban agar Tuhan selalu hidup dan menghidupi kita. Tanpa berpikir demikian, maka kita akan digoyahkan seakan-akan kita telah melakukan banyak perbuatan baik. Dan seakan-akan kita akan melakukan perbuatan yang baik. Padahal saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Maka mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, agar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman dan bukan orang-orang yang sekadar beragama. Tuhan memberkati.